Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi dengan Mapel Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Kan anakku, sebelum pelajaran kita mulai, kondisikan kalian siap belajar ya. Buku catatan siapkan di sebelah kalian. Nah, ini sudah boleh cek tadi di daftar kehadiran, semuanya sudah hadir, bagus sekali ya. Jadi kedisiplinannya good, jempol sekali. Oke, kita harus senantiasa menggunakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Ya, masih ingat materi yang lalu? Kita materi yang lalu mempelajari tentang teks ceramah. Kalian juga sudah membuat video ceramah. Nah, sekarang kita masuk pada teks cerpen kali ini ya. Nah, ini akan Bulia. Nah, nanti kita akan belajar tentang unsur pembangun cerpen dan kerangka teks cerpen. Kemudian nanti pada akhirnya kalian harus menyusun teks cerpen berdasarkan unsur pembangun cerpen yang baik ya. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian yang kedua, mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, kalian sudah pernahkah membaca cerpen? Sudah. Nah, kemudian kita juga sering melihat cerita yang disajikan dalam film animasi. Nah, kira-kira apa persamaan cerpen dan film animasi? Ada yang mau berpendapat? Saya Khairunisa ingin izin menjawab. Ya, silahkan. Hubungan antara cerpen dan film animasi adalah sama-sama berisi cerita. Sebuah film dapat diangkat dari cerpen, begitu sebaliknya sebuah film dapat ditulis dalam cerpen. Di slide yang Bulia tampilkan sudah terlihat bahwa cerpen adalah salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Nah, ini ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Ada unsur intrinsik yang pertama tema. Kira-kira siapa yang ingin berpendapat? Tema itu apa artinya? Khairunisa izin menjawab, Bu. Ya. Tema adalah gagasan pokok yang menjalin struktur cerita. Kemudian unsur intrinsik yang kedua, tokoh dan penokohan. Siapa yang ingin berpendapat? Apa itu tokoh dan penokohan? Saya Emilia Indah izin menjawab, Bu. Ya, silakan Emil. Tokoh adalah pelaku-pelaku yang terlibat dalam cerita dan peristiwa dari suatu cerpen. Sedangkan penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Iya, betul sekali. Ini dari Khorinisa, dari Emil sudah terlihat bahwa sudah mempelajari bahan ajar yang sudah Bulia share kemarin ya. Oke, untuk selanjutnya, sudut pandang. Siapa yang ingin berpendapat? Saya Widya Diana izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Widya. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita. Oke, sudah bagus sekali Widya. Kemudian yang keempat, alur. Siapa yang ingin berpendapat alur itu apa? Taufik izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Alur yaitu rangkaian peristiwa dalam cerpennya. Oke, lanjut untuk latar. Siapa yang ingin berpendapat latar? Monggo. Nika, Bu. Ya, silakan Nika. Latar adalah penggambaran waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Oke, terakhir untuk amanat. Siapa yang ingin berpendapat? Monggo. Saya Iva Ulia izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Amanat adalah peran yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca. Ya, bukan peran ya, akan tetapi pesan. Nah, pesan atau hikmah yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui cerita tersebut. Oke, bagus sekali. Semuanya berarti sudah membaca bahan ajar yang sudah beliau bagikan. Untuk menyusun sebuah cerpen, kalian harus menyusun kerangka cerpen terlebih dahulu. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu observasi. Ya, di observasi kalian harus mengobservasi lingkungan kalian. Kira-kira tema seperti apa yang bisa kalian jadikan untuk menjadi cerpen. Ya, yang kedua adalah menentukan judul dan tema pada cerpen. Yang ketiga, menentukan latar belakang cerpen. Kemudian yang keempat, menentukan para tokoh. Jadi nanti siapa nama-nama yang akan kamu gunakan dalam teks cerpen kamu. Kemudian bagaimana perwatakannya itu sudah harus
susun dalam kerangka cerpen. Kemudian menciptakan konflik. Nah, dari observasi kamu, kira-kira nanti konflik atau permasalahan yang ingin diangkat itu seperti apa? Nah, yang terakhir adalah menentukan alur. Apakah nanti di cerita kamu alurnya maju atau selanjutnya adalah manfaat membaca cerpen. Kira-kira siapa yang ingin berpendapat? Apa manfaat cerpen? Saya Adelia izin menjawab. Ya, silakan Adel. Manfaat cerpen adalah kita bisa terhibur. Dari cerpen kita juga, dari konflik cerpen kita juga bisa belajar. Oke, selanjutnya ini ada film animasi berjudul Frozen 2. Setelah ini nanti silakan kalian membuka Google Classroom masing-masing. Nanti akan ada tautan link ya. Nanti silakan kalian buka. Isinya adalah film animasi berjudul Frozen 2. Nah, silakan kalian menonton film itu. Kemudian sebelum menonton film itu kalian cari informasi nanti tentang apa tema dalam film tersebut, kemudian apa amanatnya, siapa tokohnya, dan bagaimana perwatakannya. Nanti kita akan bertemu lagi dalam waktu 90 menit, jadi nanti filmnya sekitar 1 jam, nah, kemudian 30 menit untuk mengerjakan tugasnya. Seperti itu ya. Oke, ini kita akhiri dulu untuk Zoom meeting kali ini. Kita bertemu 90 menit kemudian. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, kita berjumpa lagi setelah 90 menit kalian menonton film Frozen, kemudian kalian menganalisis unsur intrinsiknya. Kalian sudah menganalisis unsur intrinsiknya, saatnya sekarang presentasi. Monggo, kelompok siapa dulu yang ingin presentasi? Saya Bu Chandra izin menjawab. Ya, silahkan kelompoknya Chandra untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Analisis film Frozen 2, yang pertama temanya pencarian jati diri. Yeah. Yang kedua tokoh dan penokohan. Elsa bertanggung jawab, penyayang, pemberani. Anna penyayang, lucu, pemberani. Kristoff baik hati, setia, pemberani. Olaf lucu, polos, setia kawan. Sven penurut, setia kawan. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan toh buat Chandra. Yeay. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Kesimpulannya apa? Kita hari ini belajar apa? Coba yang ingin menyampaikan simpulannya. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen serta cara menyusun cerpen. Lanjut untuk refleksi sekarang ya. Saya Widya izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Materi yang diberikan hari ini sudah jelas. Tidak ada yang sulit, hanya saja tadi terhalang oleh jaringan. Oh gitu ya, jaringannya sempat naik turun ya. Oke, nggak masalah, tapi bisa ikut pelajaran dengan lancar ya. Kemudian untuk minggu depan, kita masih mempelajari tentang teks cerpen, akan tetapi kita masuk pada strukturnya dan gaya bahasanya. Jadi silahkan nanti Bu Lia akan mengunggah bahan ajar, nanti kalian pelajari dulu sebelum kita bertemu di Zoom meeting minggu depan. Ya. Kemudian untuk penugasannya hari ini, ya, penugasannya nanti silakan kalian lihat di Google Classroom, ya, ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di LKPD. Nanti di Google Classroom Bulia sudah mengunggah LKPD. Nah, tetap semangat belajar dalam kondisi pandemi seperti ini. Kemudian jangan lupa jaga jarak ya, social distancing. Kemudian jangan lupa memakai masker dan cuci tangan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Boleh akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, tetap semangat belajar ya.